Nah di sini yang dikatakan innama huwa bid'atum minka. Nah karena kemaluan kalian itu adalah hanya segumpal daging. Nah ini adalah mendalilkan mazhab Abu Hanifah, nah itu ya, annahu la yanqudul wudu. Nah ini seandainya tangan kita ini telah menyentuh kemaluan kita di waktu kita sholat, ya kena apa gitu ya. Nah ini kata Imam Abu Hanifah bahwa menyentuh kemaluan itu adalah tidak membatalkan wudhu gitu ya. Nah ini di masjid zakar. Nah wa bihazal hadis bawwaba Ibnu Majah bi babir rukhsah fi dzalika. Nah ini ya, di dalam hadis ini adalah hanya rukhsah, yaitu adalah keringanan bagi seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya. Wa fi lafzi Ibnu Majah innama huwa minka. Nah kenapa? Karena itu adalah juz'un, adalah bagian dari anggota tubuh kalian, kata Rasulullah. Falau kana masahu, nah seandainya dia memegangnya itu adalah naqidun. Nah itu adalah linaqdi masikul juz'in. Nah ini ya. Nah bahwa itu adalah naqid, adalah membatalkan. Nah ini ya. Itu adalah naqidun, adalah membatal menyentuhnya. Karena apa itu? Naqidun. Itu adalah bisa membatalkan. Masa dia menyentuh kullu juz'in atau sebagian. Nah, papil hukmi. Nah, di sini binaqdil wudu minhu. Nah, ya. Nah, di sini bahwa hukum menyentuh laki-laki kemaluannya itu adalah binaqdil wudu, yaitu adalah membatalkan wudu. Harajun madfu'un syar'an. Nah bahwa hadis ini yaitu adalah bahwa seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya, nah itu ya, bahwa hukumnya adalah batal, adalah membatalkan wudu. Tapi di sini hadis Rasulullah dibilang kagak batal. Karena apa? Karena itu adalah sebagian daripada anggota tubuh, adalah soalnya segumpal daging. Ya tapi kalau dicekel batal. Ya kalau dicekel batal ini ya. Ya kalau nyentuh doang kagak batal. Ini yang batalnya kan dicekel gitu. Cekel itu dipegang ini ya. Nah ini berarti di sini masa, yaitu menyentuh dengan memegang beda lah. Kalau nyentuh kan kesentuh doang, itu nggak batal. Nah itu makanya adalah di sini adalah hadis ini ya, kata Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Nah ini ada salah seorang memegang kemaluannya, itu masa menyentuh kemaluannya dan dia lagi dalam keadaan sholat, alaihil wudu. Apa kata Rasulullah? La, enggak perlu wudu. Nah ini innama huwa bid'atum min. Ya kenapa? Karena sesungguhnya kemaluan kalian itu adalah sebagian daripada anggota tubuh. Nah ini berarti masa menyentuh, gitu ya. Nah di sini bukan nyekelin. Kalau nyekelin berat. Nah makanya di sini terjadilah perbedaan pendapat para ulama. Ya tapi kalau Pak Haji gimana? Pokoknya nyentuh batal udah. Ya kalau saya menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah hukumnya adalah batal. Jadi ya, menyentuh kemaluan itu adalah hukumnya batal. Nah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Busrah binti Safwan, sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu fal yatawaddo.
Nah ini siapa orang yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Nah makanya saya milih yang ini. Yaitu adalah bahwa nyentuh itu adalah hukumnya batal. Ini adalah fal yatawaddo. Nah di sini istadalla Syafi'i. Nah berarti Imam Syafi'i ini ada berdalil berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Busra binti Sofwan. Nah ini ya. Nah padalla ala anna massa zakar naqidul wudu. Nah ini bahwa Imam Syafi'i mendalilkan bahwa seseorang yang menyentuh kemaluannya adalah naqidun, adalah membatalkan orang yang punya wudu. Wa hamalal Hanafiyah, dan bagaimana menurut Hanafi annal amru hina lil istihbab. Nah karena kata Imam Hanafi bahwa perintah di sini adalah perintahnya bukan wajib, tapi perintahnya adalah sunnah. Nah di sini al istihbab anna masa zakar indal baul tamasukan alal ghalib. Nah ini karena apa? Karena seseorang laki-laki kalau dia mau kencing udah pasti dia apa itu? Masal baul, yaitu tamasukan. Ya ketika dia kencing dan dia itu adalah memegang kemaluannya, yaitu udah biasa. Nah ini wa ala kullin fa innal ihtimal sakitun listidlal. Nah ini bahwa intinya menurut Imam Abu Hanifah bahwa seperti orang yang memegang kemaluannya disuruh berwudu. Ya berarti di sini ada dia mendalilkan megang kemaluannya, berarti megang apa itu? Berarti dia kencing, yang batalnya adalah yang kencingnya. Iya. Berarti megangnya kagak batal kata dia. Kalau kata Imam Syafi'i pokoknya batal. Dia kata Imam Syafi'i adalah ya. Di sini dibilang apa ini? Karena udah kebiasaan seorang laki-laki kalau dia kencing tamasukan, pasti dia pegang apanya tuh? Punyanya. Nah ini yang batalnya apa ini? Kencingnya, ya bukan megangnya itu. Kata siapa ini? Kata Abu Hanifah. Berarti wudunya itu bukannya wajib, tapi adalah wudunya itu adalah hukumnya sunnah. Yang wajibnya itu adalah kencingnya. Nah disinilah ya perbedaan, yaitu para ulama memahami daripada hadis ini ya. Dari sini yang dikatakan adalah asbabul wurud, turunnya ini hadis. Berarti intinya ya bahwa menyentuh kemaluan itu adalah hukumnya batal. Nah, ya. Kemudian apabila dia ragu-ragu kentut atau tidak, bahwa apa itu? Kentut adalah membatalkan wudu, yaitu baik ada suaranya atau tidak ada suaranya. Ya kalau tidak ada suaranya, baunya ada, batal. Nah kemudian, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qabala, yaitu telah mencium istrinya, dan kemudian Rasulullah melakukan sholat dan Rasulullah tidak berwudu lagi. Ini hadis ini adalah tidak membatalkan. Nah ini, tapi ulama yang lain yang bikin terjadi perbedaan pendapat ini adalah punya nafsu atau tidak, menyentuh atau disentuh. Itulah terjadi perbedaan di dalam pemahaman hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kemudian yang membatalkan wudu yaitu adalah keluar mazi, yaitu adalah sejenis yaitu mazi, yaitu ya orang terlalu lelah, terlalu capek itu keluar mazi, yaitu nggak perlu pakai mandi, cukup seperti kayak al-baul, yaitu seperti kita seperti kencing. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya jika di dalam uraian kami ini benar, itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah adalah karena memang keterbatasan ilmu saya. Dan kita akhiri pengajian kita ini dan ucapan Alhamdulillah
Rabbuna karim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa ulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma ya Allah jamilna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil afiyati wa taqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'amalan mutaqabbala wa sabran jamila wa fathan qariba wa waladan salihah wa rizqan halalan kasiran thayyiba. Allahumma ya Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.